bisnis yang bagus sendiri di tahun kerbau logam ini sendiri apa, Mangi? Baik, sepertinya terkait pertanyaan tersebut ya, ini tidak hanya Fajar yang penasaran, tapi seluruh pemirsa IDX Channel juga sepertinya penasaran nih. Dan untuk menjawab rasa penasaran tersebut, kita langsung saja bersama-sama pemirsa saksikan tayangan berikut ini. Prospek bisnis 2021 yang cuan menurut Feng Shui, nomor satu adalah bisnis berelemen api. Di semester 1, kondisinya adalah mix antara bagus dan sedang. Sementara itu di semester kedua adalah kondisinya bagus. Contoh bidang bisnis berelemen api ini antara lain adalah restoran, advertising, entertainment, keuangan, pasar saham, energi, kimia, asuransi, elektrik, dan penerbangan. Khusus bidang entertainment dan penerbangan kelihatannya masih terkena dampak pandemi. Contohnya untuk pengumpulan massa serta pariwisata. Sementara itu, kondisi pasar saham Indonesia di tahun kerbau logam 2021 di semester 1 cukup volatile. Sementara itu di semester kedua relatif stabil. Bulan yang perlu diperhatikan di semester 1 ini antara lain adalah bulan Februari, kemudian bulan April sampai dengan bulan Juni. Mengapa volatile? Salah satu penyebabnya adalah karena pengaruh konjungsi antara planet Jupiter dan planet Saturnus. Demikian prediksi bisnis yang cuan di tahun kerbau logam 2021 dan bisnis yang mendapatkan tantangan serta kondisi pasar saham Indonesia di tahun kerbau logam 2021. Salam sehat, sukses, dan makmur. Terima kasih. Ya, Fajar dan pemirsa, ternyata berdasarkan pernyataan dari Julius Fang ya selaku pakar Feng Shui, di tahun kerbau logam ini ada beberapa bisnis yang memang diproyeksikan bisa mendatangkan cuan begitu ya. Antara lain ada bisnis restoran, kemudian advertising, saham, keuangan, dan juga asuransi. Tapi ada juga nih ternyata bisnis yang memang diproyeksikan masih menghadapi tantangan yang cukup berat ya. Antara lain adalah bisnis tour and travel. Dan ternyata Fajar tadi menurut Julius Fang sendiri begitu ya selaku pakar Feng Shui, di tahun 2021 ini pergerakan pasar modal Indonesia di awal tahun cenderung volatile, tapi di menjelang semester 2 2021 begitu ya, ini akan cenderung lebih stabil, Fajar. Oke, jadi beberapa cakupan bisnis juga bisa terlihat begitu ya tadi dari pernyataan ahli Feng Shui, apa saja bisnis-bisnis yang sepertinya cukup prospektif. Tadi Mangi juga sebutkan ada bisnis restoran ini. Nah, sebetulnya bagaimana bisnis restoran di tengah pandemi ini? Apakah memang cukup prospektifkah tadi sesuai dengan pernyataan sebelumnya? Baik, jika kita bicara mengenai bisnis restoran ya Fajar, kita kilas balik sedikit ke tahun 2020 memang merupakan tahun yang cukup berat ya, tidak hanya bagi bisnis restoran saja tapi juga bagi bisnis-bisnis yang lainnya. Dan menurut pernyataan dari PHRI saja pada bulan Oktober 2020, kerugian bisnis restoran mencapai 20 triliun rupiah dan hal tersebut juga memang bisa saja disebabkan karena adanya pemberlakuan PSBB. Kemudian pemerintah juga sempat membatasi kunjungan ya para customer begitu ke restoran tersebut, kemudian juga pemerintah sempat tidak membolehkan para customer untuk makan di tempat atau melakukan dine-in. Dan tentunya banyak sekali restoran-restoran yang akhirnya memilih untuk tutup begitu ya, karena memang sepinya pengunjung nih. Tapi tentunya di tahun 2021 ini tetap ada beberapa solusi yang bisa kembali menggeliatkan bisnis restoran, apalagi di tahun kerbau logam ini, Fajar. Oke, jadi memang cukup berat begitu ya bagi semua bisnis, terutama di tengah pandemi ini. Lantas apa kemudian solusi bagi pelaku usaha restoran sendiri, Mangi? Iya, tentunya salah satu solusi yang bisa dilakukan ya bagi pelaku usaha restoran ya untuk kembali bangkit begitu ya di tahun 2021 ini adalah dengan beradaptasi dengan teknologi, Fajar. Contohnya dengan berjualan secara online, kemudian juga bisa bekerja sama ya dengan e-commerce ataupun dengan startup ride hailing yang ada di Indonesia. Apalagi saat ini bisnis pesan antar makanan online memang sedang melonjak cukup baik, Fajar, di tengah pandemi COVID-19. Dan bisa kita saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Ini ada survei ya dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa pada bulan September 2020 sekitar 97% masyarakat ini menghabiskan pengeluarannya untuk membeli makanan dan minuman secara online. Kemudian ternyata rata-rata uang yang dihabiskan dalam membeli makanan dan minuman secara online tersebut ini mencapai sekitar 1,5 juta rupiah per bulan ya. Kemudian salah satu peluang yang cukup bagus begitu ya bagi bisnis pesan antar makanan online ini adalah tentunya karena masyarakat Indonesia ini sangat banyak sekali begitu ya populasi masyarakat Indonesia yang cukup padat, dan ini bisa dijadikan satu peluang yang cukup baik dalam menjalankan bisnis restoran dan tentunya dengan langkah beradaptasi dengan teknologi tadi, Fajar.